Oke, siap-siap jadi detektif digital hari ini? Kita bakal bedah dua situs web yang kelihatannya wah beda banget. Tapi sebuah laporan forensik ngasih tahu kita kalau di balik itu semua ternyata polanya sama persis. Dan bahaya banget. Nah, coba lihat deh. Di satu sisi, ada enggelnirwanasejati.co.id. Kelihatannya gimana? Hangat, lokal, ya kan? Fokusnya ke komunitas. Terus, di sisi lain, ada republikgcv.com. Ini platform kripto global, canggih, kelihatan keren. Beda banget kan? Kayak langit dan bumi. Jadi pertanyaannya, apa dong kesamaannya? Kok bisa situs komunitas yang sederhana nyambung sama platform investasi internasional yang gemerlipap? Nah, ini dia misteri yang mau kita pecahin bareng-bareng. Oke, investigasi kita mulai dari sini. Langkah pertama, kita akan cari jejak-jejak digitalnya. Kita bakal ikutin semua red flags atau tanda bahaya teknis yang ada. Kita mulai dari yang kelihatan lebih canggih dulu ya, republikgcv.com. Pas kita coba intip sedikit aja di balik layarnya, langsung kelihatan ada beberapa hal yang aneh. Dan boom, ini dia red flag pertama yang langsung nyala merah terang. Skor kepercayaannya cuma 35 dari 100. Biar kebayang ya, situs yang aman itu biasanya skornya di atas 80. Angka serendah ini tuh kayak alarm kebakaran, nunjukin kalau banyak sistem keamanan di luar sana udah nge-tag situs ini sebagai situs yang super berisiko. Lanjut, petunjuk kedua, dan ini klasik banget. Umur domainnya baru sekitar 3 bulan. 3 bulan! Di dunia maya, domain yang baru seumur jagung kayak gini tuh udah jadi ciri khas situs-situs berisiko tinggi. Mereka muncul tiba-tiba, dan seringnya ngilang tiba-tiba juga. Oke, itu tadi yang global. Terus gimana sama situs komunitas yang kelihatan polos tadi? Nah, ini yang menarik. Kesederhanaannya itu bukan kelemahan, tapi justru senjatanya. Para ahli nyebut taktik ini panen kepercayaan atau trust harvesting. Gampangnya gini, mereka bikin situs yang kelihatan aman dan ramah buat dapatin kepercayaan kita. Begitu kita percaya, baru deh kita digiring ke aktivitas lain yang jauh lebih berisiko, seringnya di dunia nyata. Oke, sisi teknisnya udah kita lihat. Sekarang kita masuk ke jantung masalahnya, psikologi penipuannya. Dan disinilah kedua situs yang kelihatannya beda jauh ini ternyata punya DNA yang sama persis. Dan ini dia senjata-senjata andalan mereka. Pertama, urgency. Ayo buruan, kesempatan terbatas. Terus, FOMO alias takut ketinggalan. Semua orang udah gabung, masa kamu belum? Lalu, mereka bangun ilusi seolah-olah mereka kredibel. Dan yang paling ampuh, tentu saja, janji-janji surga, keuntungan gampang, peluang emas, dan sebagainya. Semua ini bukan buat ngehack komputer kita, tapi buat ngehack pikiran kita. Ada satu prinsip penting banget dari laporan investigasi ini yang harus kita ingat. Semakin kuat mereka menjual mimpi, semakin besar kemungkinan itu adalah jebakan. Ini kayak mantra pelindung di dunia digital. Kalau kedengarannya terlalu indah untuk jadi kenyataan, ya kemungkinan besar memang begitu. Nah, sekarang waktunya kita gabungin semua potongan puzzle ini. Kita akan sambungin DNA penipuannya dan lihat betapa miripnya cetak biru yang mereka gunakan. Poin utamanya itu ini. Perbedaan di permukaannya itu cuma kamuflase, cuma topeng. Begitu kita lihat fondasinya, baru deh kelihatan kalau keduanya dibangun di atas prinsip yang sama persis. Nah, ini dia papan buktinya. Coba kita bandingin satu-satu. Fondasinya apa? Sama-sama mainin kepercayaan dan psikologi. Sistem back-end-nya, teknologi di baliknya, nggak ada yang kedeteksi, kosong. Transparansinya nol besar. Jadi meskipun bajunya beda, yang satu pakai jas, yang satu pakai kaos, kerangka di baliknya itu kembar identik. Inilah DNA penipuan yang kita cari dari awal. Jadi kesimpulan akhirnya apa? Ini yang paling penting. Mereka ini bukan platform teknologi beneran. Mereka itu cuma antar muka kepercayaan. Pikirin aja kayak etalase toko yang cantik tapi di belakangnya kosong. Etalase ini dirancang cuma buat satu hal, manfaatin emosi dan kepercayaan kita. Oke, kita udah bongkar polanya. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana cara kita melindungi diri? Nah, ini dia, toolkit atau perangkat perlindungan buat kita semua. Jadi vonis akhirnya gimana? Laporan ini ngasih stempel yang jelas banget. Kedua situs ini masuk kategori risiko tinggi dengan pola mirip penipuan. Artinya apa? Artinya semua alarm bahaya udah bunyi. Dan ini adalah jebakan yang harus kita hindari sejauh mungkin. Terus, apa yang bisa kita lakuin?
Gampang. Ingat aja 3 langkah ini sebelum percaya sama situs manapun. Pertama, cek legalitasnya. Beneran terdaftar resmi nggak? Kedua, intip umur domainnya. Kalau baru banget, patut curiga. Dan ketiga, yang paling penting, cari ulasan dari orang lain di luar situs mereka. Jangan pernah cuma percaya sama testimoni yang mereka pajang sendiri. Kita tutup pembahasan kita dengan kalimat paling kuat dari laporan ini. Wajah yang berbeda, pola yang sama. Tolong ingat ini baik-baik. Penipu itu bisa ganti topeng, bisa ganti cerita. Tapi cara mereka mainin psikologi kita, itu akan selalu sama. Kalau kita kenal polanya, kita bisa selangkah lebih maju. Tetap waspada ya.